Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, para peserta Bible Study semuanya tetap semangat belajar firman Tuhan ya. Kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Kejadian. Nah, kalau sebelumnya kita melihat Kejadian pasal 37 yang ceritanya berpusat pada Yusuf, kali ini kita akan berbelok sebentar karena memang di dalam Alkitab di Kejadian 38 itu yang dikisahkan bukan tentang Yusuf ya. Kisah Yusuf nanti akan berlanjut di Kejadian pasal 39. Tetapi pasal 38 mengisahkan tentang Yehuda dan Tamar. Ini kisah yang berbeda tetapi penting ya. Kisah ini kira-kira terjadi setelah Yusuf dibuang ya. Kemudian terjadilah kisah tentang Yehuda dan Tamar ini setelah Yusuf dijual. Saya beri judul Yehuda dan Tamar, kisah pertobatan seorang ayah yang tak bertanggung jawab. Bisa dibaca kisahnya di Kejadian pasal 38. Kita mulai pertama dengan melihat siapakah Yehuda. Masa depan dari Yehuda ini luar biasa. Kita baca terlebih dulu apa yang diucapkan Yakub ketika memberkati Yehuda di masa akhir hidupnya. Dari Kejadian 49 ayat 8 sampai 12. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Perhatikan di sini. Jadi Yehuda akan menjadi yang terkemuka di antara anak-anak Yakub. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ini bicara tentang keperkasaan Yehuda, kegagahannya. Dan ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Perhatikan ayat 10 ini menarik sekali. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Artinya penguasa Israel nantinya, raja-raja Israel, itu berasal dari suku Yehuda. Kecuali Saul ya, raja yang pertama Saul itu bukan dari suku Yehuda, tetapi kemudian digantikan oleh Daud yang berasal dari suku Yehuda. Dan nanti diteruskan oleh keturunan Daud. Nah, ini sudah dinubuatkan oleh Yakub di dalam Kejadian 49 ini. Lalu perhatikan kalimat sampai dia datang yang berhak atasnya. Siapakah ini dia? Dia datang yang berhak atasnya, atas tongkat kerajaan dan lambang pemerintahan itu. Inilah janji mesianik, janji akan datangnya Mesias, sang raja, sang penguasa, yang kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini tentang Tuhan Yesus yang dijanjikan. Kemudian kita lihat ayat 11 sampai 12. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Ini melambangkan kemewahan, kekayaan, kemakmuran yang akan menjadi bagian dari Yehuda dan keturunannya. Ayat 12, matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Ya, sama. Tentang kemakmuran. Jadi nubuatan tentang Yehuda dan keturunannya ini luar biasa. Indah sekali, membanggakan sekali. Ya. Tetapi Yehuda yang kita lihat nanti dalam pasal 38 ini apakah
sesuai. Nah, nanti kita lihat ya. Jadi rancangan Tuhan untuk Yehuda itu luar biasa. Dan ini saya gambarkan dari Yehuda muncul seorang anak namanya Peres. Lalu dari garis keturunan Peres ini setelah beberapa generasi muncullah Boas. Boas ini akhirnya memperanakkan Obed, dari Obed ke Isai. Isai memperanakkan Daud, Raja Israel dari suku Yehuda. Kemudian dari Daud berlanjut terus sampai akhirnya dari keturunan Daud lahirlah Yesus Sang Mesias. Jadi betul-betul nubuatan tadi digenapi. Ya. Nah, tetapi bagaimana keadaan Yehuda sebelumnya? Yehuda ini hidup dalam keluarga yang tidak harmonis seperti kita sudah bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Keluarga Yakub ini keluarga yang tidak harmonis sama sekali. Ada kasih yang timpang. Dan Yehuda terlahir dalam keluarga seperti itu. Hidup dalam sakit hati. Sakit hati kepada Yusuf, sakit hati kepada Yakub. Ya, karena kasih yang timpang itu tadi. Dan kita tahu Yakub itu punya sifat jelek, yaitu egois, tidak bertanggung jawab. Ya. Dan ini diwarisi oleh Yehuda. Yehuda pun nanti kita lihat nampak keegoisannya, nampak bagaimana dia tidak berani bertanggung jawab, tidak berani mengambil risiko. Sekarang kita lihat apa yang terjadi di Kejadian pasal 38. Yang pertama, Yehuda berusaha membangun keluarganya, membangun rumah tangganya sendiri. Kalau kita baca di ayat 1 sampai 5, kita akan mendapati beberapa hal. Yang pertama, Yehuda meninggalkan ayah dan saudara-saudaranya. Kita tahu sebelumnya bahwa Yakub tinggal di Hebron. Ya. Saat itu Yakub di Hebron, tetapi Yehuda meninggalkan tempat itu dan tinggal di tempat yang namanya Adulam. Nah, mengapa Yehuda meninggalkan ayah dan saudara-saudaranya? Rupanya Yehuda sudah jenuh, sudah capek dengan situasi keluarga yang tidak harmonis, yang tidak bahagia, penuh konflik di sana-sini. Yehuda ingin suasana yang baru. Yehuda menginginkan perubahan. Yehuda mungkin berpikir kalau aku nanti membangun rumah tanggaku sendiri, aku tidak ingin rumah tanggaku seperti rumah tangga ayahku. Mungkin seperti itu. Maka Yehuda mencoba memisahkan diri. Kemudian dia menikah dengan perempuan Kanaan, ya, anak dari seseorang yang namanya Shua. Shua itu bapaknya istrinya Yehuda, jadi mertuanya ya. Nama istrinya sendiri tidak disebutkan di dalam Alkitab. Dari istrinya ini Yehuda mendapatkan 3 putra. Yang satu namanya Er, kemudian yang kedua namanya Onan, yang ketiga yang bungsu namanya Shelah. Nah, jadi ini yang terjadi pada mulanya di Kejadian 38. Nah, dalam perkembangan selanjutnya muncullah seseorang yang namanya Tamar. Siapakah dia? Bisa dibaca di ayat 6 sampai 7. Sesudah itu Yesus mengambil bagi Er, anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Jadi Tamar itu menantunya Yehuda. Istri dari anak sulungnya yang namanya Er. Ayat 7.
Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Nah, jadi mati. Maka Tamar menjadi janda. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan, saya ingin menjelaskan sesuatu yang ada di tradisi orang Israel. Bahkan tertulis di dalam hukum Taurat yang ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi ternyata tradisi ini sudah ada jauh sebelumnya. Bahkan di masa Yehuda ini sudah ada, yaitu tradisi Yibum atau disebut pernikahan Levirat. Levir itu bahasa Latin artinya saudara laki-laki dari suami. Nah, apa Yibum itu? Apa pernikahan Levirat itu? Dijelaskan di Ulangan 25 ayat 5 sampai 6. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudaranya yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Nah, jadi ini yang namanya Yibum atau pernikahan Levirat. Ya. Jadi kalau seseorang laki-laki menikah, kemudian belum punya anak, dia meninggal, maka adiknya mewarisi sang istri, menikahi istri dari kakaknya yang meninggal itu. Tujuannya apa? Di sini dikatakan, anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu. Artinya untuk meneruskan garis keturunan dari saudara yang meninggal tadi. Jadi ini situasi khusus. Ya, kalau tidak dalam situasi seperti ini tidak boleh menikahi istri dari saudara, tidak boleh. Tetapi khusus dalam situasi ini di mana suami yang pertama tadi belum sempat mempunyai anak yang meneruskan garis keturunannya, maka adiknya yang melanjutkan. Nah, sehingga anak sulung dari hubungan adik tadi dengan jandanya tadi menjadi anak dari orang yang meninggal tadi. Nah, seperti itu. Semoga jelas ya. Nah, tradisi ini sudah ada dari zamannya Yehuda ini, mungkin bahkan sebelumnya. Ya, penelitian-penelitian sejarah menunjukkan ini tradisi yang sebetulnya di masa itu lazim terjadi ya, terjadi di banyak belahan dunia. Nah, kita lihat sekarang apa yang terjadi pada Tamar. Kalau menurut tradisi itu, maka adik dari yaitu Onan, harusnya menikahi Tamar untuk menghasilkan keturunan bagi Nah, kita baca dalam ayat 8 sampai 10. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Nah, jelas ya, sama dengan yang tertulis di ulangan tadi, prinsipnya. Untuk menyambung keturunan Ayat 9. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Ya, jadi Onan ngerti, wah ini nanti kalau aku nikahi istri dari kakakku ini, nanti keturunanku yang pertama, yang sulung, itu jadi miliknya Er. Nah,
Onan nggak mau itu. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Nah, ini di sini coba dilihat. Onan ini jadi orang yang tidak bertanggung jawab. Dia mau enaknya saja. Dia mau dia mau mengambil istri kakaknya, tetapi tidak mau melakukan kewajibannya. Kalau dia memang tidak mau memenuhi kewajiban memberi keturunan untuk kakaknya, maka seharusnya dia tidak mengambil Tamar menjadi istrinya. Ya. Di dalam kitab Ulangan juga disebutkan demikian. Kalau memang tidak mau ya jangan diambil. Tetapi ini Onan dia mau mengawini istri kakaknya, tetapi tidak mau memberi keturunan. Nah ini kan tidak bertanggung jawab. Dia mau enaknya saja, mau ambil untung untuk diri sendiri. Dan di ayat 10 dikatakan, tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Ya karena memang dia jahat. Dia tidak mau bertanggung jawab. Maka Tuhan membunuh dia juga. Wah, Er mati. Onan juga mati. Dan Tamar menjadi janda yang tidak punya anak. Wah, ini kondisi gawat untuk perempuan di masa itu. Ya, suaminya tidak ada, anak juga tidak ada, lalu siapa yang merawat dia? Siapa yang menjamin kehidupannya dia? Harusnya adiknya Onan. Tetapi rupanya adiknya Onan ini yang namanya Sela ketika itu belum cukup umur. Maka kita lihat di ayat 11. Nah, lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Sela itu besar. Jadi Sela memang belum cukup umur untuk menikah. Oke, itu jadi sebuah alasan. Tetapi maksud hati Yehuda yang sebenarnya, nah ini, sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Nah, jadi ada maksud terselubung. Yehuda khawatir Er mati, Onan mati. Jangan-jangan nanti ini Sela juga mati. Tinggal satu anak bungsu tinggal satu-satunya. Kalau mati juga gawat gitu ya. Maka Yehuda tidak mau memberikan Sela untuk Tamar. Nah, jadi Yehuda juga mencurangi Tamar. Yehuda mencegah Tamar memperoleh haknya. Nah, karena keegoisannya, dia tidak mau ambil risiko untuk melakukan apa yang benar. Nah, singkat kata, beberapa tahun berlalu, Sela sudah besar. Nah, kita baca ayat 13, apa yang terjadi. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. Maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Shela telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shela itu untuk menjadi istrinya. Jadi beberapa tahun kemudian Tamar melihat Shela sudah besar, sudah dewasa, tetapi dia tidak diberikan untuk menjadi istri dari Shela. Jadi Yehuda memang tidak berniat untuk memberikan hak dari Tamar. Nah, ini tentu menyakitkan buat Tamar. Dia dicurangi oleh mertuanya sendiri. Kemudian
Kita lihat berikutnya. Nah, apa yang dilakukan Tamar? Dia berusaha meraih keadilan. Dia berusaha menuntut keadilan. Ya, walaupun nanti ini kita lihat caranya sebetulnya bukan cara yang benar. Ya. Tetapi di sini kita bisa melihat sikap keberanian dari Tamar untuk berusaha meraih haknya ya. Taruhannya nyawa. Sekali lagi saya tidak bilang caranya Tamar benar, jangan ditiru ya. Tetapi keberaniannya ini yang patut dihargai. Tapi jangan kita meniru berani dengan cara yang salah ya. Nah, ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau. Nah, saudara ngerti maksudnya ya. Nah, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jadi Yehuda melihat Tamar ya saat itu yang pakaiannya ketika tadi dikatakan berselubung, bertelekung, jadi serba tertutup. Yehuda tidak mengenali dia sebagai Tamar menantunya. Dikiranya seorang perempuan sundal kalau bahasa sekarang PSK gitu ya. Nah, lalu dipanggil oleh Yehuda. Maka Tamar bertanya, upahnya apa? Nah, gitu ya. Kemudian jawab dari Yehuda di ayat 17, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Jadi mau dibayar dengan seekor anak kambing. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Tanyanya, apa tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Wah, ini yang diminta Tamar ini lumayan berat ya. Itu bicara tentang tanda pengenal identitas dari seseorang. Diminta sebagai jaminan. Mungkin kalau zaman sekarang minta KTP-nya sini aku bawa gitu ya. Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu, Tamar, mengandung daripadanya. Jadi Tamar mengandung anak dari mertuanya sendiri. Ya, sekali lagi ini sesuatu yang salah ya. Jangan ditiru. Tapi kita harus paham di masa itu kehidupan tradisi zaman itu dengan sekarang sudah jauh berbeda ya. Jadi jangan kita terima, kita tiru mentah-mentah ya. Jadi ini bukan untuk ditiru. Cuman di sini kita melihat Tamar begitu nekat untuk meraih haknya ya. Itu. Kita lihat berikutnya apa yang terjadi ya. Setelah kejadian itu Yehuda mengirimkan sahabatnya untuk memberikan anak kambing yang dijanjikan, tetapi Tamar sudah tidak ditemui di situ, tidak ada. Maka ya sudah, Yehuda dengan sahabatnya pulang. Kemudian kita baca di ayat 24. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Ya. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Ya. Yehuda emosi mendengar, wah menantunya ternyata sudah berzina. Wah, marah dia. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap meterai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu. Kira-kira bagaimana perasaan Yehuda ketika melihat
cap materainya, kalungnya, tongkatnya sendiri. Dan dia menyadari bahwa dia telah menghamili menantunya sendiri. Suatu tamparan yang luar biasa saya rasa buat Yehuda. Betapa malunya dia. Lalu dia berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah, anakku. Yehuda mengakui kesalahannya. Di sini dia mengakui dua kesalahan. Bahwa dia telah melakukan perbuatan yang salah sampai menghamili menantunya sendiri. Dan juga dia bersalah karena tidak memberikan hak dari menantunya itu, yaitu untuk dinikahkan dengan Shelah. Di sini kita lihat Yehuda berani mengakui kesalahannya dan Yehuda bertobat. Kita lihat kalimat terakhir, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Dari kalimat ini terindikasi bahwa Tamar diambil kembali oleh Yehuda, tinggal bersama dia dalam keluarga Yehuda. Dipulihkan haknya. Dan Yehuda tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Yehuda menjaga, tidak lagi melakukan kesalahan itu. Jadi Tamar akhirnya mendapatkan keadilan dari Yehuda. Dan dari Tuhan bagaimana? Tuhan pun rupanya memperhatikan Tamar. Tuhan mengerti penderitaan Tamar. Dan Tuhan pun membela Tamar. Kita perhatikan ayat 27-30. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar, maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmisi itu, lalu kepadanya diberi nama Zerah. Jadi Tamar punya anak kembar. Nah, anak yang pertama mengeluarkan tangannya dari kandungan ibunya diberi tanda oleh bidan dengan tali merah. Sudah tangannya keluar, tiba-tiba tangannya ditarik masuk lagi. Kemudian keluarlah saudaranya. Nah, makanya bilang, wih kuat sekali ini menerobos. Gitu ya. Maka anak yang akhirnya lahir dengan menerobos itu diberi nama Peres. Peres itu artinya menerobos. Kemudian ada lagi anaknya yang kedua yang tadinya sudah diikat benang merah itu yang diberi nama Zerah. Nah, perhatikan nama Peres. Ini luar biasa. Kalau kita baca di Matius 1 ayat 3 dalam silsilah Tuhan Yesus, tertulis begini, Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, oke, dan seterusnya. Di sini kita lihat Allah memperhitungkan Tamar dan anaknya. Allah memberikan keadilan untuk Tamar. Ya. Bahkan Allah memilih jalur keturunan dari Tamar dan Peres
untuk menjadi jalan lahirnya para raja Israel, kemudian para raja Yehuda setelah perpecahan Israel Utara dan Selatan, dan pada akhirnya Tuhan Yesus sendiri, Sang Mesias itu, lahir dari keturunan Tamar, dari keturunan Peres. Luar biasa. Tuhan selalu memperhatikan orang yang lemah, orang yang diperlakukan tidak adil. Dia adalah pembela yang sejati. Bagaimana dengan Yehuda? Kita akan melihat bahwa Yehuda pun berubah. Ya. Kalau kita lihat dalam Kejadian 42, ayat 1-4. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin adik Yusuf pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Lihat di sini. Berapa orang anak Yakub yang pergi? 10 orang. Anaknya Yakub yang laki-laki ada 12. Dikurangi Yusuf tinggal 11. Benyamin tidak boleh ikut, maka berarti tinggal 10 orang. Lengkap 10 berarti Yehuda termasuk di situ. Apa artinya ini? Yehuda yang tadinya memisahkan diri karena berusaha keluar dari situasi keluarganya, situasi saudara-saudaranya yang tidak baik, Yehuda akhirnya memutuskan untuk kembali berkumpul dengan Yakub dan saudara-saudaranya, namun dengan karakter yang sudah berbeda. Dia kembali ke rumah sebagai seorang pribadi yang jauh lebih baik. Jauh lebih baik bagaimana? Paling tidak ada dua hal yang bisa kita perhatikan di pasal 43 dari kitab Kejadian. Kita akan lihat Kejadian 43 ayat 4, lalu ayat 8 dan 9. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami. Nah, ini bicara tentang Benyamin. Kita tahu ketika saudara-saudaranya Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan, kemudian Yusuf mengajukan syarat supaya mereka pergi dan membawa adik mereka, yaitu Benyamin, ke Mesir. Kalau itu dilakukan, mereka boleh membeli bahan makanan dari Mesir. Yakub tentu saja keberatan karena ya anak dari istri yang paling disayang itu hanya ada dua, Yusuf dan Benyamin. Yusuf sudah tidak ada. Kalau Benyamin dibawa pergi, nanti kalau celaka bagaimana? Hilang sudah. Yakub keberatan. Nah, kita lihat di sini Yehuda menyebut Benyamin adik kami. Padahal jelas-jelas Yakub itu pilih kasih. Setelah Yusuf tidak ada, pasti Benyamin yang paling disayang oleh Yakub. Tetapi Yehuda tetap memandang Benyamin sebagai adik, tetap diakuinya sebagai saudara, tidak dibenci oleh Yehuda. Yehuda sudah berubah. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, ayat 8. Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Ayat 9, perhatikan. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku.
Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jadi di sini kita lihat Yehuda mengambil tanggung jawab. Ya, kalau tadi sebelumnya kita lihat Yehuda tidak bertanggung jawab, tidak berani mengambil risiko. Sekarang Yehuda berani tampil di depan menjadi seorang penanggung jawab. Nah, jadi di sini kita melihat Yehuda sudah berubah. Ya, itu yang bisa kita lihat dari Kejadian 38. Ya, sebuah kisah yang sebetulnya kisah yang memalukan, menyedihkan, tetapi melalui peristiwa ini kita melihat bagaimana Yehuda bertobat. Dan kita juga melihat keadilan Allah. Ya. Sekali lagi, yang dilakukan Tamar memang salah. Ya, memang salah. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, tokoh mana yang tidak bersalah? Tapi justru di sini saya melihat Tuhan itu luar biasa. Ya, apalagi zaman itu bisa dibilang ya dibandingkan sekarang zaman yang lebih primitif begitu ya. Lebih kuno pemikirannya, pola sosial masyarakatnya berbeda, tidak semaju sekarang pemikirannya. Tetapi di tengah situasi manusia yang tidak sempurna, manusia yang penuh dengan kekurangan, Allah bekerja dengan rencananya yang sempurna, melampaui segala batas kelemahan manusia, manusia yang terlibat. Allah menjalankan rencananya begitu sempurna. Luar biasa. Allah kita tidak pernah gagal dan tidak pernah dibatasi oleh kelemahan manusia. Itu sesuatu yang luar biasa. Baiklah, sampai sini yang bisa saya sampaikan. Silakan masing-masing boleh mengambil kesimpulan, boleh bertanya. Silakan disampaikan di grup WA kita. Kita akan berjumpa kembali dalam sesi diskusi. Tuhan Yesus memberkati.